Siapakah De Vliegende Hollander? Ia bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah legenda yang dibisikkan di tengah hembusan angin badai. Sebuah kisah hantu yang diceritakan dengan nada berbisik oleh para pelaut yang menatap ke dalam jurang badai. Ia adalah memori lautan, sebuah luka yang ditinggalkan oleh ambisi tak terkendali dari zaman keemasan Belanda di abad ke-17. Kisah kita dimulai di era kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa itu, zaman Kompeni Hindia Timur Belanda, atau VOC. Bayangkan sebuah pelabuhan yang ramai di Amsterdam, di mana udara dipenuhi aroma rempah-rempah dan air asin, dan cakrawala adalah hutan tiang-tiang kapal. Di sini, kapal-kapal yang dikenal sebagai fluid, kapal kargo kokoh berbentuk buah pir, adalah urat nadi sebuah imperium. Di antara kapten-kapten yang paling dihormati adalah seorang pria yang kita sebut Hendrik van der Decken, seorang ahli navigasi yang keangkuhannya seluas lautan yang ia arungi. Kapalnya, sebuah fluid yang megah, adalah kerajaannya, dan awaknya adalah rakyatnya yang setia. Pelayaran mereka ke timur jauh menjadi legenda, selalu kembali dengan palka penuh harta karun dan kisah-kisah tentang kehebatan kapten mereka. Inilah dunia yang ia tinggalkan dalam pelayaran terakhirnya yang menentukan. Janji kekayaan yang tak terbayangkan dari Batavia menggantung di udara, sebuah hadiah yang layak untuk segala risiko. Saat kapal menjauh dari pantai yang akrab, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa kapal itu tidak akan pernah menyentuh daratan lagi. Perjalanan itu makmur dan cepat, mengitari Afrika dan melintasi Samudra Hindia dengan kemahiran yang terlatih. Tapi laut adalah tuan yang pelin-pelan, dan ia menyimpan ujian terbesarnya untuk perjalanan pulang. Rute paling berbahaya di bumi menanti mereka, Tanjung Harapan. Bagi para pelaut, itu bukanlah Tanjung Harapan, melainkan Tanjung Badai. Itu adalah tempat di mana dua samudra besar berbenturan dalam amukan angin dan air, sebuah kuburan kapal dan pematah semangat manusia. Disinilah ambisi Kapten van der Decken akan diadu dengan kekuatan mentah alam itu sendiri. Langit berubah menjadi ungu lebam saat angin mulai menjerit di antara tali temali kapal. Gelombang setinggi bukit-bukit yang bergulung bangkit dari kedalaman, menghantam geladak dan mengancam untuk menghancurkan kapal fluid yang perkasa itu berkeping-keping. Para awak, pria-pria tangguh lautan, merasakan ketakutan purba mencengkeram hati mereka. Lihatlah wajah para awak kapal. Dapatkah Anda melihat kengerian di wajah mereka? Mereka terperangkap di antara lautan yang tak kenal ampun dan seorang kapten yang tak kenal belas kasihan. Nasib mereka ditentukan oleh kesombongan satu orang. Saat badai mengamuk, kapal itu terdorong mundur lagi dan lagi, tidak mampu mengitari Tanjung. Para awak memohon, mereka memberontak, tetapi Van der Decken menahan mereka di bawah todongan pedang. Pada saat kegilaan inilah dia menyegel nasibnya, dan nasib semua orang di atas kapal. Dia mengangkat tinjunya ke langit. Suaranya menggelegar melawan badai. "Aku akan mengitari Tanjung ini," teriaknya. "Bahkan jika aku harus berlayar sampai hari kiamat." Saat sumpah itu keluar dari bibirnya, perubahan yang menakutkan terjadi. Amukan badai tidak mereda, tetapi seolah-olah mendapatkan kecerdasan jahat. Kapal itu tidak lagi hanya melawan badai, ia sedang melawan sebuah kutukan. Dan kemudian, sesosok figur gaib dikatakan telah muncul di geladak. Beberapa mengatakan iblis sendiri, yang lain utusan ilahi. Sosok itu memberi kapten pilihan, bertobat dan lenyap di telan lautan, atau menerima sumpahnya dan berlayar selamanya. Van der Decken, dalam tindakan keangkuhan puncaknya, memilih yang terakhir. Keinginannya terkabul. Dia akan berlayar sampai hari kiamat. Tetapi dia tidak akan pernah bisa berlabuh. Dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa kapal hantu. Awaknya terikat selamanya pada pengabdiannya. Selamanya bertarung melawan badai yang tidak akan pernah berakhir. Beginilah De Vliegende Hollander lahir. Bukan dari kapal karam biasa, tetapi dari perjanjian menghujat yang dibuat di jantung badai. Kapal dan awaknya disobek dari tatanan waktu, menjadi bagian permanen yang mengerikan dari lautan. Berabad-abad berlalu di darat, tetapi bagi sang Dutchman,
Malam itu selalu sama, badai itu selalu sama. Kapal itu sendiri mulai berubah. Kayunya menjadi gaib. Layarnya compang-camping namun selalu penuh dengan angin yang tidak wajar. Para awak menjadi sosok hantu yang kurus kering. Mata mereka kosong oleh keputusasaan abadi. Sejak saat itu, para pelaut di Atlantik Selatan mulai melaporkan penampakan aneh selama badai terburuk. Sebuah kapal, dengan desain kuno, akan muncul di tempat yang seharusnya tidak ada kapal, berlayar secara mustahil melawan angin. Itulah Sang Dutchman, sebuah hantu di atas ombak. Para saksi di abad ke-19 dan ke-20, termasuk calon Raja George kelima, mengklaim kapal itu bersinar dengan cahaya hantu yang berpendar. Kapal itu akan muncul tiba-tiba dari badai, sebuah kapal senyap yang bercahaya penuh kengerian, sebelum lenyap secepat kemunculannya. Pemandangan kapal hantu ini menjadi pertanda utama malapetaka. Melihat De Vliegende Hollander berarti mengetahui bahwa badai yang mengerikan akan menimpa Anda, atau bahwa kapal Anda sendiri ditakdirkan untuk hancur di bebatuan. Itu adalah peringatan dari lautan itu sendiri. Anda sedang berjaga malam di kapal Anda sendiri. Hujan dingin, kabut tebal. Apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat cahaya aneh menembus kegelapan? Memperlihatkan siluet kapal abad ke-17 di tempat yang seharusnya tidak ada? Legenda menceritakan sebuah detail yang mengerikan. Jika dipanggil, awak kapal Dutchman mungkin akan mencoba berkomunikasi. Mereka akan menurunkan perahu, diawaki oleh sosok-sosok rangka, mencoba memberikan surat kepada orang yang masih hidup. Tetapi surat-surat ini bukan untuk siapapun yang Anda kenal. Surat-surat itu ditujukan kepada orang-orang yang telah meninggal selama berabad-abad. Orang-orang terkasih yang tidak akan pernah diketahui oleh awak hantu itu bahwa mereka telah lama tiada. Menerima surat mereka berarti mengundang kutukan ke kapal Anda sendiri. Sang Dutchman adalah kapal yang terperangkap di antara dunia, antara hidup dan mati. Awak kapalnya putus asa untuk menjalin hubungan, agar pesan mereka sampai ke rumah, sebuah rumah yang tidak ada lagi. Siksaan abadi mereka bukan hanya badai, tetapi kesepian yang mendalam dan tak berkesudahan ini. Pikirkan tentang kaptennya, Van der Decken. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya, menjadi penguasa abadi kapalnya. Tapi dia adalah raja dari kerajaan spektral yang membusuk, dewa yang kesepian dari satu neraka terapung. Kapalnya adalah museum keputusasaan. Di bawah geladak, para pelaut hantu tanpa henti memperbaiki tali yang tidak akan pernah putus dan menggosok geladak yang tidak akan pernah bersih. Mereka terjebak dalam lingkaran tindakan sia-sia terakhir mereka sebelum kutukan itu mengambil alih. Inilah suara Sang Dutchman saat ia lewat. Ini bukan suara kapal, tetapi suara penyesalan yang diberi wujud. Ini adalah desahan dari 100 jiwa yang hilang karena keangkuhan satu orang. Bayangkan teror awak sebuah kapal yang berjuang melawan badai, hanya untuk melihat Sang Dutchman berlayar melewati mereka dengan mudah. Ia tidak melawan ombak, ia adalah bagian dari ombak itu sendiri, hantu yang memerintahkan badai yang sama yang berusaha menghancurkan Anda. Legenda ini berfungsi sebagai peringatan kuat bagi generasi pelaut. Ini adalah kisah tentang bahaya keangkuhan, pengingat bahwa tidak peduli seberapa terampil atau kuat seorang kapten, laut akan selalu menjadi penguasa sejati. Konteks sejarah adalah kuncinya. Pada abad ke-17, pelayaran sangat berbahaya, dan banyak kapal lenyap begitu saja tanpa jejak. De Vliegende Hollander menjadi cara untuk menjelaskan hal yang tidak dapat dijelaskan, untuk memberikan wajah pada teror tak berbentuk dari kehilangan di laut. Ini adalah cerita yang ditenun dari bahaya nyata era VOC. Penyakit, pemberontakan, badai, dan tekanan psikologis bertahun-tahun jauh dari rumah semuanya menyatu menjadi mitos tunggal yang menakutkan ini. Setiap laut yang hilang adalah jiwa potensial lain di atas kapal pelayaran abadi Sang Dutchman. Jika Anda bisa bertanya satu pertanyaan kepada kapten hantu itu saat kapalnya melintas di malam hari, apakah itu? Apakah Anda akan bertanya apakah dia menyesali sumpahnya? Atau apakah dia masih bangga? Dan sekarang, cerita ini menjadi milik Anda.
Kapal Anda terjebak dalam badai yang membutakan di lepas pantai Tanjung Harapan. Angin merobek layar Anda, kompas berputar liar, dan semua harapan tampak sirna. Tiba-tiba, badai di sekitar Anda tampak tenang, meskipun Anda masih bisa mendengar amukannya di kejauhan. Cahaya hijau yang gaib menerangi kabut, dan di sanalah ia, De Vliegende Hollander, dengan layar terkembang penuh, meluncur tanpa suara menembus badai. Kapal itu mendekat di sisi kapal Anda, cukup dekat sehingga Anda bisa melihat wajah-wajah kurus awaknya. Mata mereka menyala dengan cahaya dingin yang mati. Sang kapten, sosok dengan keagungan yang mengerikan, berdiri di haluan, pandangannya tertuju pada Anda. Ini adalah saat untuk memilih. Menerimanya berarti berbagi kutukan mereka. Menolaknya berarti meninggalkan jiwa-jiwa terkutuk pada nasib mereka dan mungkin membuat marah kekuatan apapun yang memerintah mereka. Kami membawa surat untuk daratan. Maukah kau mengambilnya untuk kami? Anda melihat seorang pelaut muda di geladak mereka, tidak lebih tua dari seorang anak laki-laki, mengulurkan surat dengan tangan gemetar yang tembus pandang. Matanya memohon kepada Anda, sebuah jeritan bisu untuk pembebasan yang telah bergema selama lebih dari 300 tahun. Pertanda malapetaka tidak hanya terletak pada melihat kapal itu, tetapi dalam interaksi ini. Ini adalah ujian kemanusiaan Anda melawan kepastian kehancuran Anda sendiri. Kengerian sejati dari Flying Dutchman adalah pilihan yang dipaksakannya pada Anda. Apakah Anda menerima atau menolak? Sang Dutchman tidak menunggu jawaban yang panjang. Ia mulai menjauh, memudar kembali ke dalam badai dari mana ia datang. Cahaya hantunya meredup hingga hanya menjadi kelipan lain dalam kekacauan. Pilihan yang Anda buat sekarang akan menghantui pelayaran Anda sendiri. De Vliegende Hollander terus berlayar. Seorang pengembara abadi di lautan dunia. Ia adalah kapal hantu, pertanda malapetaka, dan monumen abadi bagi harga sebuah keangkuhan. Dan selama para pelaut berani menantang kekuatan laut yang dahsyat, cahaya hantunya akan ada di sana, menunggu di jantung badai.